Bapak sekalian, mari kita sama-sama dengarkan, sama-sama simak kajian yang akan sampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Mustaghfirin Mu'in LCMM dengan bab perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita kembali hadir pada majelis ilmu kita dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita untuk memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bab yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan langkah kita untuk terus mampu meningkatkan iman takwa kita kepadanya. Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita pagi hari ini adalah bab yang ke-16, babun fil amri bil muhafadhati 'ala sunnati wa adabiha. Bab yang menjelaskan tentang perintah memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga adab-adabnya. Bagaimana menjaga adab-adab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Nabi kita Muhammad itu adalah utusan Allah. Diutus untuk mengajarkan agama kepada kita sekalian. Apa yang dilakukan oleh Nabi, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya kita sekalian. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa kita dari berbagai bentuk kesyirikan dan juga penyakit-penyakit hati. Wa yu'allimuhumul kitab, Nabi juga mengajarkan kepada kita kitab Al-Quran. Wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita hikmah. Para ulama tafsir, hikmah diartikan sebagai hadis Rasulullah yang saat ini sedang kita pelajari. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelum itu kita adalah orang-orang yang tersesat jika tidak diberikan pengajaran oleh Rasulullah dengan membacakan Al-Quran kepada kita, mengajarkan isinya, membersihkan jiwa kita, lalu mengajarkan sunnah-sunnahnya. Hal itu kita dapat temukan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, kalangan kita manusia. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab. Wal hikmah, mengajarkan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan kita adalah orang-orang yang tersesat sebelum mendapatkan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib mengikuti ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai suri tauladan, ya, serta kita mempelajari sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya. Maka selama ini atau hari ini kita sedang mempelajari sebagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dalam bab bagaimana memelihara sunnah dan adab-adabnya. Rasulullah adalah panutan kita sekalian.
Apa yang diperintahkan harus kita laksanakan dan apa yang dilarang kita berusaha untuk menjauhinya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Allah mengancam kita sekalian jika kita tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti kita juga tidak mungkin bisa memahami agama ini tanpa ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita menjadikannya sebagai qudwah, bahkan kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat kepadanya, kita pelajari sunnah-sunnahnya, lalu kemudian kita amalkan. Karena Nabi itu sesungguhnya adalah penterjemahan daripada Al-Quranul Karim kepada kita sekalian. Ayat-ayat itu kadang tidak bisa kita fahami secara langsung sebelum akhirnya diajarkan, dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis beliau. Ya. Ketika kita mencintai Allah, maka wajib kita mengikuti Rasulullah. Itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, dalam surat Ali Imran, katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, kita jika mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran 31. Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan, yang penting kita mengikuti Al-Quran saja, karena hadis itu boleh jadi dipalsukan. Banyak yang derajatnya misalnya tidak sahih dan seterusnya, sehingga orang kemudian hanya berpegang kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan mengabaikan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah. Maka ini adalah satu pandangan yang keliru, pandangan yang berbahaya sebenarnya, karena Al-Quran hanya bisa difahami ketika Rasulullah itu menjelaskan kepada kita sekalian. Maka cinta Allah berarti harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam syahadat itu selalu disandingkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, beriman kepada Allah juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab 21 perintahnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yang dimaksudkan kita-kita ini adalah orang yang berharap rahmat Allah. Orang yang berharap rahmat Allah tidak menjadikan Nabi sebagai teladan. Dan orang yang berharap kedatangan hari kiamat, dia yakin ada balasan di hari kiamat nanti, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak banyak mengingat Allah, tidak peduli nanti di hari akhirat akan dibangkitkan, dan tidak berharap rahmat Allah, maka dia akan cuek, tidak mau peduli terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai orang beriman, paket ini tidak boleh dipisahkan. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mengkaji Al-Quranul Karim, dan juga mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah dalam hadis-hadis ya seperti ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Bahkan kita dianggap tidak beriman kalau kita tidak menerima apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab berarti kita memisahkan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Maka ayat ini menyampaikan, demi Tuhanmu, mereka, kita semuanya, atau orang-orang yang tidak beriman, ya mereka yang tidak beriman sebelum mereka tidak disebut beriman
sebelum menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hati kita kaum muslimin ya terhadap apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menerima sepenuhnya ajaran Rasulullah, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah kesempurnaan daripada iman kita kepada Allah. Karena kita yakin Nabi Muhammad itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, sehingga sunnah-sunnahnya, ajarannya harus difahami dan diamalkan. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Bagaimana kalau Nabi memberikan bimbingan ke jalan yang lurus sementara kita tidak mempelajari sunnahnya? Kecuali kalau Nabi masih ada di tengah-tengah kita. Nabi langsung mengingatkan kita, menegur kita, mengajarkan kita. Sebagaimana para sahabat dulu, ya, itu berbeda situasinya. Kita sudah tidak ada di tengah-tengah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada itu adalah peninggalannya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Al-Quran dan sunnahnya. Maka sunnahnya harus dipelajari. Apa yang kita pelajari selama ini pada kitab Riyadhus Shalihin adalah bagian kecil daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena hadis itu begitu banyak, riwayat Bukhari, Muslim, ya, Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan seterusnya, itu banyak kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita fahami, kita pelajari dan kemudian kita amalkan. Nah, orang-orang yang berselisih terhadap perintah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan ujian dan azab yang pedih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Maka heran kalau ada kemudian sebagian orang yang kemudian menghinakan Rasulullah, menghinakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Saking bencinya terhadap Islam, maka difitnah. Bukan hanya umat Islamnya yang difitnah, bahkan nabinya juga difitnah. Ya diperolok-olok dan lain sebagainya, dibuat karikaturnya dan sebagainya. Nah, itu kan terjadi ya kemarin ya, tapi dunia barat yang melakukannya. Saking tidak sukanya kepada Islam ini. Nah, kita sebagai orang beriman wajib membela apabila Islam dan simbol-simbol Islam, ya, termasuk adalah Rasulullah, itu kemudian direndahkan martabatnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita punya kewajiban akan hal itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim." Tinggalkanlah atau biarkanlah apa-apa yang saya tinggalkan untukmu. Ya. Jangan ditanyakan apa yang tidak saya terangkan kepadamu. Jadi Nabi itu kadang karena rahmatnya, kasih sayangnya, itu tidak menjelaskan seluruhnya secara detail. Kalau ada perintah, ya lakukan perintah itu. Tanpa harus bertanya terlalu detail, mengada-ada, sehingga pertanyaan itu mempersulit kita sendiri. Ya. Maka Nabi sendiri mengatakan, "Da'uni ma taraktukum." Kalau aku tidak menjelaskan, kamu nggak usah banyak bertanya. Kalau dilakukan, diperintahkan A, lakukan saja A. Jangan banyak bertanya, yang seperti apa ya Rasul, bagaimana ini itu dan seterusnya, pada akhirnya akan memperberat ya diri kita sendiri. Lalu innama ahlaka man kana qablakum, yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian dulu
itu adalah kasratu su'alihim. Mereka terlalu banyak bertanya, bukan untuk diamalkan, tetapi justru mereka banyak menyalahi daripada ajaran nabi-nabi mereka. Contohnya Bani Israel, itu pertanyaannya banyak. Orang menyebutnya cerewet, udah dikasih tahu ini, minta lagi memperjelas pertanyaannya banyak ini itu sampai detail, akhirnya mereka susah sendiri untuk mengerjakannya. Padahal perintah itu dilaksanakan begitu aja selesai. Ya. Maka fa'idha nahaitukum an syai'in, kalau aku melarang sesuatu, hindari sesuatu itu. Wa idza amartukum bi amrin, kalau aku memerintahkan sesuatu padamu, maka lakukanlah itu mastata'tum, sesuai kemampuanmu. Udah lakukan saja sesuai dengan kemampuan. Nah, ini menjadi penting bagi kita sekalian. Di dalam persoalan agama kadang-kadang orang itu pertanyaannya terlalu banyak. Ingin menunjukkan bahwa dirinya punya kualitas kemampuan bertanya. Kadang-kadang berbelit-belit pertanyaannya, tetapi tidak untuk diamalkan. Ada yang begitu, Bu ya? Ada, tapi nggak ada yang di sini kan? Kan di sini nggak banyak bertanya. Kadang pertanyaannya macam-macam, detail ini itu semua ditanyakan. Tapi hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa saya ini aktif, saya ini mampu, apa saja saya pertanyakan. Tidak bertujuan untuk mengamalkan dari pertanyaannya. Nah, agama tidak dibangun dengan cara seperti itu. Agama itu adalah amal, bukti nyata. Perintah-perintahnya jelas. Ya. Jadi tidak perlu dipersulit di dalam persoalan agama ini dengan banyak bertanya, tapi justru banyak berselisih. Nah, itu masih berlaku untuk kita ini. Meskipun di masa Nabi juga ada seperti itu. Contoh kasusnya misalnya sebelum masa Nabi, dulu Bani Israel dalam kisah mereka di surat Al-Baqarah itu, mereka disuruh memotong sapi, begitu Bu ya? Suruh memotong sapi. Mereka bertanya, mahia, sapi yang seperti apa? Padahal kalau disuruh potong sapi, potong saja selesai kan gitu kan? Selesai udah. Dia pakai bertanya sapi apa? Akhirnya dijawab oleh Allah, la faridhu wala bikr awanum baina dzalik. Tidak terlalu tua, tapi tidak terlalu muda. Semakin sulit kan? Berarti harus nyari yang gimana Bu? Yang sedang, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ya, sapi Bu ya, sapi ini. Ya, bukan yang lain, sapi. Kalau di sini kan tua-tua kan, dan muda-muda. Enggak ada yang sedang-sedang Bu ya. Ini Bani Israel cerewet, pakai tanya, sudah begitu tanya lagi, malaunuha, warnanya itu warna apa? Tambah susah, dijawab oleh Allah, safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, yang berwarna kuning. Wah kan semakin sulit. Sudah begitu masih enggak puas lagi, masih nanya lagi, yang seperti apa sih? Dijawab lagi oleh Allah, la dzalulun ya tusirul arda wa la taskil hars, yaitu yang belum pernah dibuat membajak tanah. Nah, bingung kan? Nah, yang belum pernah dipakai membajak tanah, belum pernah dipakai untuk mengairi tanaman, semakin susah dia. Maka hampir-hampir saja mereka tidak mampu melakukannya karena sulitnya mencari sapi yang disebutkan. Nah, itu satu contoh. Kadang-kadang ada orang yang berbelit-belit, pengajian aja berbelit-belit Pak. Yo, maunya detail ini itu padahal tidak untuk diamalkan. Ya, pertanyaannya banyak, tetapi tidak jelas. Ya. Bukan tidak boleh bertanya Bu ya, tetap bertanya Bu ya, tapi bertanya yang jelas nanti. Ya. Kemudian contoh lain, di masa Rasulullah, dalam bab haji, Nabi itu mengatakan kepada para sahabat, innallaha faradha alaikumul hajj fahajju. Allah mewajibkan kepada kalian berhaji bagi yang mampu ya. Oleh karena itu, lakukanlah haji. Ada seorang sahabat yang bertanya, akullu amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi diam. Padahal Nabi itu sudah berkasih sayang untuk tidak memberikan beban yang lebih
Kalau Allah perintahkan haji, ya kerjakan saja. Ini sahabat dengan detail bertanya, "Akullu amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasul? Nabi diam. Karena Nabi diam tidak puas. Nanya lagi, "Akullu amin ya Rasulullah?" Yang kedua, Nabi diam lagi. Diulang lagi yang ketiga, baru Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum." Andai aku mengatakan iya, wajib setiap tahun, maka dia menjadi wajib setiap tahun dan kamu pasti tidak akan mampu melakukannya. Coba bayangkan kalau di masa Nabi dulu, kaum muslimin masih sedikit jumlahnya, mau haji setiap tahun itu bisa, Ibu. Apalagi dia penduduk Mekah sendiri. Bisa nggak setiap tahun haji? Bisa. Ini sahabat tidak menggambarkan kalau kaum muslimin pada akhirnya nanti akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia ini. Bapak Ibu punya uang banyak hari ini, bisa berangkat gak hari ini, Bu? Nggak bisa, harus giliran, ya kan? Giliran masa tunggunya berapa lama? 20 tahun, keburu tua kita, dan bahkan ada banyak yang tidak bisa berangkat karena faktor usia, faktor kesehatan dan lain sebagainya. Inilah hikmahnya. Kalau dulu Nabi mengatakan fahajju, berhaji saja tidak usah banyak pertanyaan, ya udah lakukan saja, itu pun bagi yang mampu. Nah, sahabat ini mempersulit dirinya, maka Nabi mungkin menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum." Kalau aku mengatakan iya, haji itu menjadi wajib setiap tahun, pasti kalian tidak akan mampu melakukannya. Nah, agama itu mudah, jangan dipersulit, ya. Ya lakukan saja yang pasti-pasti, yang jelas, ya. Nah, lakukan yang pasti-pasti, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib laksanakan dengan sempurna, yang sunnah laksanakan semampunya. Begitu Bapak Ibu, ya. Yang wajib dilakukan secara sempurna, tapi yang sunnah lakukanlah semampunya, jangan dipaksa.